saudara-saudara yang terkasih, itu tadi suku ketujuh ya, suku Gad. Berikutnya adalah suku ke-8, Aser. Nah, ini. Jadi tidak mau kalah saing lagi nih. Ini kalau Bilha 2 anak, ya, Zilpa juga harus 2 anak. Jadi Aser itu adalah anak ke-8 dari Yakub dari Zilpa, budak perempuan Lea. Aser merupakan salah satu dari 12 anak Yakub yang menjadi nenek moyang suku-suku Israel. Jadi kita lihat Aser lahir setelah Gad, ya, saudara seayahnya dari Zilpa. Jadi yang satu bapak satu mama, Zilpa punya anak Gad dan Aser. Kalau Bilha tadi kita tahu punya anak Dan dan Naftali. Nah, makanya sudah 8 anak dari Yakub, ya. Ruben, Simeon, Lewi dan Yehuda dari Lea. Sedangkan Dan dan Naftali itu dari Bilha. Kemudian Gad dan Aser itu anak dari Zilpa. Apa maksudnya artinya dari Aser? Aser dalam bahasa Ibrani itu beruntung atau bahagia. Jadi Aser itu siapa yang punya, saya kebetulan ada beberapa umat di daerah itu namanya Aser. Nah, itu artinya beruntung atau bahagia. Lea memberi nama ini karena dia merasa bahwa Tuhan memberinya kebahagiaan dan keberuntungan melalui kelahiran Aser sebagai bentuk balasan atas ketidakmampuannya dalam memberikan keturunan kepada Yakub lagi pada waktu Kejadian 39-13. Jadi Lea itu memang sudah berusaha, tapi dia hanya sampai ke-4 anaknya. Waktu itu stop sementara dia. Nama ini mencerminkan rasa syukur dan kebahagiaan Lea terhadap anak yang diberikan kepadanya. Nah, lalu kita lihat karakter dan peran Aser. Aser seperti saudara-saudara lainnya memiliki tempat dalam sejarah keluarga Yakub dari Israel. Meskipun Aser tidak terlalu banyak disebutkan dalam cerita-cerita utama Alkitab, suku yang berasal dari keturunannya memiliki reputasi tertentu, terutama dalam hal kekayaan dan kemakmuran. Jadi suku Aser nih, ya. Berkat untuk Aser dapat ditemukan dalam Kejadian 49 ayat 20 ketika Yakub memberikan berkat kepada anak-anaknya menjelang kematiannya. Aser akan menghasilkan makanan yang baik dan ia akan memberikan hidangan raja-raja. Nah, kita lihat produk-produk dari Israel ya. Ya, kita bisa lihat itu ya. Banyak produk-produk itu beredar di Indonesia yang pernah diboikot lah, tapi tidak bisa juga kan. Jadi memang sudah diberkati oleh Yakub kepada anak-anaknya ini. Jadi sampai dunia berakhir pun berkat itu akan terus kepada anak suku Israel itu, ya. Berkat ini menggambarkan Aser sebagai suku yang akan diberkati dengan kekayaan dan hasil bumi yang melimpah. Ya kan, mau tanahnya tandus kayak apapun, Israel itu tetap ada air, tetap ada listrik, tetap bisa menghasilkan buah, membantu negara Ethiopia dari dulu yang tidak ada air bisa menjadi penghasil tomat yang terbanyak, ya kan? Bahkan bisa memproduksi alat yang bisa menghasilkan air dari udara. Nah, alat itu tidak dijual ke kita, ya kan? Tetapi produk-produknya itu sampai ke kita. Produk-produk seperti pasta gigi, deterjen, makanan, air minum, dan sebagainya. Ya. Yang namanya berkat ini sampai kapanpun ya tidak akan pernah dicabut. Karena ini berkat dari Yakub, berkat dari Ishak, berkat dari Abraham. Abraham itu dapat berkat dari Allah sendiri. Yahweh, Elohim itu. Jadi tidak boleh ada yang bisa mengutuki Israel karena berkatnya adalah berkat yang diberi. Jadi yang mengutuk Israel sendiri itu adalah dirinya. Ya. Karena suku ini memang suku yang pertama mendapat berkat dari Allah. Maka berkat ini mencerminkan kesuburan dan kemakmuran yang akan dimiliki oleh keturunan Aser. Dimanapun mereka berada, di negara apapun, ya mereka akan berhasil. Suku Aser dan wilayahnya diberikan tanah di bagian barat laut. Nah, ada barat daya, ada barat laut. Ya. Jadi, kalau barat daya tadi untuk si Dan, sedangkan Aser itu di barat laut. Ya, tepatnya di sepanjang posisir Laut Tengah yang mencakup daerah yang subur di Galilea dan Kanaan. Wilayah suku Aser terletak di daerah yang kaya akan hasil pertanian dan berdekatan dengan daerah-daerah perdagangan utama, sehingga suku ini memiliki akses yang baik terhadap sumber daya alam dan jalur perdagangan. Suku Aser dikenal karena kemakmurannya. Tanah mereka sangat subur, menghasilkan banyak makanan termasuk minyak zaitun.
Nah, gandum dan anggur. Nah, jadi suku Aser itu menghasilkan minyak zaitun, gandum dan anggur. Kita tahu minyak zaitun itu ya dipakai untuk ya sakramen pengurapan ya. Baik sakramen Krismas, sakramen pengurapan orang sakit ya. Kemudian sakramen ya baptisan baru kan begitu. Untuk sakramen baptis atau orang yang menerima sakramen baptis. Yang menjadi komoditas utama dalam perdagangan pada masa itu. Keberuntungan dan kesuburan wilayah Aser menjadikannya salah satu suku yang dihormati dalam hasil pertanian. Meskipun suku Aser tidak banyak terlibat dalam peperangan besar seperti beberapa suku lainnya, suku ini tetap memainkan peran penting dalam mendukung bangsa Israel secara keseluruhan. Salah satu catatan penting mengenai suku Aser adalah bahwa mereka dikenal memiliki kemampuan untuk menjaga hubungan baik dengan bangsa-bangsa tetangga dan terlibat dalam kegiatan perdagangan. Ya, kita bisa lihat suku Aser dalam perjanjian baru, khususnya dalam Injil Lukas, dalam Lukas 2 ayat 36-38 adalah cerita mengenai seorang nabi perempuan bernama Hana. Nah, ini dia. Yang adalah seorang janda yang berasal dari suku Aser. Hana terkenal karena hidupnya yang saleh dan pengabdiannya kepada Tuhan. Dia hadir di Bait Allah di Yerusalem ketika Yesus dibawa untuk disunat. Dan dia memberikan pengakuan tentang Yesus sebagai Mesias yang datang. Nah, inilah dia Hana dari suku Aser. Dia seorang janda yang sangat lanjut usia, yang sejak muda sudah menjadi janda. Dan ia tidak pernah meninggalkan Bait Allah, melainkan beribadah siang dan malam dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada saat itu juga ia datang lalu mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan pembebasan bagi Yerusalem. Luar biasa ya. Aser meskipun tidak banyak disebutkan dalam banyak kisah Alkitab, memiliki peran penting dalam sejarah bangsa Israel melalui keturunannya, yaitu suku Aser. Suku ini dikenal dengan kekayaan dan hasil bumi yang melimpah, yang menjadi sumber kemakmuran bagi mereka. Wilayah suku Aser di sepanjang pesisir Laut Tengah menjadi daerah yang subur dan strategis, yang memberikan mereka keuntungan dalam perdagangan dan akses ke berbagai sumber daya. Selain itu, keturunan Aser juga dikenal dalam perjanjian baru melalui figur Hana, seorang nabi perempuan yang memberi kesaksian tentang Yesus. Ya, kita lihat tadi ya. Jadi Aser itu adalah keberuntungan. Ya, artinya. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, suku berikutnya adalah suku Jebulon. Nah, ini mujizat yang terjadi pada Leah. Nah, sebenarnya dia sudah dianggap tidak lagi punya anak, tetapi setelah dia anak pancingan. Nah, biasanya banyak kejadian ketika sudah mengangkat anak, tiba-tiba orang itu diberikan anak oleh Tuhan. Nah, ini terjadi. Terjadi kepada Rahel dan Leah, tapi Leah dulu yang dapat pembuktiannya langsung. Ya. Zebulon itu adalah anak ke-10 dari Yakub dan Leah. Jadi Leah itu setelah dia stop sampai anaknya Yehuda, lalu budaknya Rahel itu punya anak, ya, Bilhah tadi. Lalu budaknya Leah juga punya anak, Zilfa tadi. Tiba-tiba anak ke-10 itu adalah anak yang dilahirkan dari Leah. Jadi Leah itu hamil. Nah, dia itu adalah satu ayah, satu ibu dengan Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, ya kan? Jadi tadi ya, Jebulon seperti saudara-saudaranya menjadi nenek moyang salah satu suku Israel. Nah, kelahiran Jebulon. Jebulon lahir setelah Isakar, anak ke-9 dari Yakub dan Leah. Nama Jebulon dalam bahasa Ibrani berarti kehormatan, itu artinya, atau hadiah. Jebulon itu artinya kehormatan atau hadiah. Leah memberi nama ini karena dia merasa bahwa Tuhan telah memberikannya hadiah baginya, ya, sebagai bentuk balasan atas ketidakadilan yang dia rasakan. Oh sorry ya, kalau tadi kita agak melompat tadi ya. Ya, tapi tidak apa-apa. Seharusnya Isakar yang kita bahas. Ya, saya ke Isakar dulu tadi. Terlalu bersemangat, rupanya lupa anak ke-9 yaitu Isakar. Ya, ya kita kembali dulu ke Isakar. Nah itu tadi, setelah ya sudah mendapat 8 anak, Yakub dan Leah ini akhirnya mendapat anak yang ke-9 atau anak ke-5 dari Leah, ya, yaitu Isakar. Jadi Isakar memiliki peran dalam sejarah keluarga Yakub yang penting. Isakar lahir setelah Jebulon ya. Jadi maksudnya tadi adiknya Jebulon, Isakar itu abangnya. Ya.
yang merupakan anak terakhir dari Leah dan Yakub. Kata anak terakhir itu sebenarnya dia punya anak lagi perempuan. Perempuan itu tidak dihitung. Jadi sebenarnya anak Leah itu ada 7. 6 laki, 1 perempuan. Nah, nama Isakar dalam bahasa Ibrani berarti upah atau hadiah. Jadi Isakar itu artinya upah atau hadiah. Leah memberi nama ini karena dia merasa bahwa Tuhan memberinya anak ke-9 sebagai hadiah setelah sebelumnya dia merasakan ketidakadilan dalam hubungan dengan suaminya Yakub. Leah berharap bahwa anak ini akan menjadi berkat baginya dan suaminya. Jadi walaupun sudah punya anak, ya, Leah itu merasa tidak dicintai oleh Yakub. Kurang apa lagi Yakub ya? Inilah susah ya. Dia masih cemburu saja dengan Rahel, ya kan? Walaupun Rahel sudah dipersekusinya, sudah dibulinya, tetapi masih juga dia tidak percaya bahwa Yakub mencintainya. Akhirnya Tuhan menunjukkan lahir lagi anak kelima setelah sebenarnya dia diberikan anak dari budak perempuannya, ya. Namanya Isakar, maka disebut hadiah, ya. Jadi inilah bapak-bapak mengapa perkawinan Katolik atau perkawinan Kristen itu harus monogami, karena emang susah. Kalau namanya orang udah beristri lebih dari 1, akibatnya bukan apa? Ya, si Yakubnya sih bahagia, tetapi si istri-istrinya tidak bahagia, becekak terus. Bahasa kami sedaru terus, siongta bahasa orangnya, siongta terus dia. Yakub pergi menggembala, mereka siongta, ngomel-ngomel, ya kan? Atau sepadok, Pak Atis kalau tahu bahasa sepadok kan? Nah, berpukul-pukul, ya, becakar, becekak, ya kan? Apalah bahasa anoknya kan? Jadi Yakub tidak tahu kalau istrinya siongta gitu. Nah makanya akhirnya doa lagi lah Leah. Leah tuh terus berdoa. Siapa bilang mereka berempat ini istri-istrinya tidak berdoa? Ya saling berdoa. Berdoa dalam lomba. Maka kata Rasul Paulus, berlomba-lombalah dalam doa. Siapa yang rajin berdoa pasti mendapat berkat dari Tuhan. Yang tidak rajin, habislah. Ya. Jadi begitu juga Leah berdoa terus-menerus untuk mendapatkan cinta Yakub. Yakub jangan-jangan tidak tahu kalau istrinya itu siongta kan? Mau gimana? Susah. Makanya Isakar itu kita lihat ya, berkat untuk Isakar itu menjelang kematiannya Yakub, ya. Karena Yakub tuh baru tahu ceritanya ketika dia sudah mau meninggal, terjadi perseteruan adik-beradik itu, ya. Berat perseteruannya sampai akhirnya kan Yusuf itu kan mau dibunuh oleh ya abang-abangnya kan. Jadi ini pertarungan mamak-mamaknya ujung-ujung ke anaknya. Nah ini terjadi, ya. Jadi tidak baik-baik saja saudara hubungannya. Makanya ketika Yakub sudah mau meninggal dunia, dia baru tahu perseteruan antara anak-anaknya ini. Makanya Isakar itu adalah keledai yang kuat, yang berbaring di antara kedua bebannya. Ya. Ia melihat tempat yang baik, bahwa tanah itu subur, maka ia menundukkan bahunya untuk menanggung dan menjadi pelayan yang terpaksa. Ya. Jadi berkat ini menggambarkan sifat dan karakter suku Isakar. Yakub menggambarkan Isakar sebagai keledai yang kuat yang memiliki kemampuan untuk bekerja keras dan menanggung beban. Ya. Isakar juga dikenal sebagai seorang yang tidak keberatan bekerja untuk mencapai tujuan, meskipun dalam beberapa cara tampaknya pasif atau lebih suka berkompromi dengan kenyamanan daripada berjuang keras untuk hal-hal yang lebih besar. Ya, karena dia sudah berada di adik-adiknya, anak ke-9 ya. Perannya apa? Reputasi sebagai kaum yang bijaksana dan terkenal dengan pemahaman mereka tentang perhitungan waktu dan musim. Nah, jadi dia ini yang menentukan waktu dan musim. Kapan musim panen, kapan musim untuk menuai, kapan musim untuk liburan, kapan untuk musim Tuhan kan. Mereka dikenal sebagai ahli perhitungan dalam hal kalender. Makanya kita tahu kalender orang-orang Israel itu, orang Ibrani itu, ya, dia itu kan kalendernya gabungan ya. Dia gabungan bintang dan bulan. Nah, kalau kalender matahari itu kan kalendernya orang-orang barat atau orang-orang Eropa. Kalau kalendernya orang Israel itu gabungan bintang dan bulan. Kalau kalendernya orang Arab itu kalender bulan. Kalau orang Majusi, orang Mesir itu kalender bintang. Nah, itu dia. Kalau kalender matahari itu orang-orangnya Eropa, orang-orang barat lah, Yunani dan sebagainya, Romawi. Tapi kalau kalender, makanya kalau penetapan Paskah itu berdasarkan
ya kalender bulan dan bintang punya orang Yahudi. Makanya yang tidak bisa tepat itu adalah ya ada geseran-geserannya. Misalnya Paskah itu ya kan tidak bisa ditetapkan harinya pas. Nah, sama seperti hari raya Idul Fitri ya. Itu selalu dia naik terus karena dia kalender bulan. Ada selisih hari. Ya. Nah, itu. Kalau kalender orang untuk menetapkan Imlek itu juga kadang naik dulu, turun, naik turun. Dia ada gabungan selisih di mananya saya kurang paham. Jadi ada hitungan-hitungannya. Nah, jadi itu ya perhitungan waktu dan bulan untuk merayakan perayaan-perayaan agama seperti Paskah dan hari raya lainnya. Sebagai suku yang mengutamakan kebijaksanaan dan pengetahuan, suku Isakar sering diandalkan oleh bangsa Israel untuk memberi nasihat dan urusan-urusan strategis. Jadi dia sering banyak menjadi penasehat. Dalam hal waktu maupun perhitungan lainnya, suku Isakar dan pembagian tanah, suku Isakar diberikan wilayah di daerah Sungai Yordan dan daerah pegunungan. Mereka diberkati dengan tanah yang subur, yang memungkinkan mereka untuk hidup dengan baik. Wilayah mereka terletak di bagian utara Kanaan. Jadi sebenarnya mereka itu berada di posisi itu. Makanya nanti antara suku Isakar dan suku Dan itu sering terjadi gesekan sebenarnya. Karena Dan itu berpindah ke utara, padahal tanah utara itu milik Isakar. Ya. Tapi utara itu lebih dekat ke suku Jebulon dan suku Naftali ya. Nah, peran suku Isakar dalam sejarah Israel. Dalam perjalanan sejarah Israel, suku Isakar dikenal dengan kontribusinya dalam hal kebijaksanaan dan pemahaman. Suku ini turut berperan dalam mendukung Raja Daud ketika ia menjadi raja, seperti yang tercatat dalam 1 Tawarik 12:32. Orang-orang dari suku Isakar dikenal karena pemahaman mereka yang tajam tentang waktu dan keadaan. Dan mereka memberikan nasihat yang bijaksana bagi bangsa Israel pada saat itu. Meskipun Isakar tidak memiliki banyak kisah langsung dalam Alkitab, suku yang berasal dari keturunannya memiliki peran penting dalam sejarah Israel. Isakar dikenal karena kebijaksanaannya, kemampuannya untuk bekerja sama, dan pemahaman yang mendalam tentang perhitungan waktu yang tepat. Suku Isakar lebih fokus pada peran sebagai penasihat dan ahli perhitungan, dan mereka turut memberi sumbangan penting dalam pemimpinannya di Israel. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, ya karena waktu juga yang ya tadi saya mohon maaf karena memang ada ya waktu pas mau mulai itu ada kawan saya yang menelpon, ada ini ya cukup panjang diskusinya. Sebenarnya mulai jam 9.15 saya bilang tadi karena saya posisinya berada di Bengkayang ya. Jadi ya mungkin hari ini kembali ke Pontianak ya. Jadi terima kasih kepada pengurus gereja, kepada semua kita yang sudah hadir. Ya kan? Hari Kamis ini saya mimpi ibadat ya Pak Ambro? Bukan? Atau minggu depan? Minggu depan ya? Ya, baik. Baik, terima kasih. Mari kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu kami telah mendalami ya 12 suku anak Israel sampai ke suku Isakar. Semoga pada kesempatan berikutnya kami akan mendalami 3 suku anak Israel lagi. Dengan mendalami ini kami memahami sejarah bahwa kisah penyelamatan-Mu berasal dari berkat yang diberikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan diteruskan kepada kami melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkatilah kami yang berada di tempat ini agar kami diberikan kelancaran, kekuatan, ketabahan dalam menghadapi masa-masa retret kami di tempat ini. Semoga apa yang kami rasakan di sini menjadi suatu berkat bagi kami untuk terus mencintai Dikau dan sesama. Berkatilah para istri kami, anak-anak kami, orang-orang tua kami, saudara-saudari kami, dan juga orang-orang yang kami kenal dan kasih agar selalu setia kepada Yesus Kristus. Angkatlah sakit penyakit dari kawan-kawan kami, saudara-saudara kami di tempat ini. Beban masalah dan segala macam kesulitan yang dihadapi di tempat ini. Berilah kami ketabahan, dukungan moral, dan yang paling utama berkat-Mu agar kami menjadi berkat bagi sesama. Dan pulihkanlah kami dari luka-luka batin kami, dan tumbuhkanlah rasa cinta kami kepada banyak orang, dan mau mengampuni kesalahan orang lain agar kami mampu menghadapi situasi kami di tempat ini. Kemudian kami serahkan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve.